Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua para guru Indonesia. Dengan mengucap rasa syukur hadirat Tuhan Yang Maha Esa, rapat pleno 1 konferensi PGRI ranting 4 hari ini tanggal 5 November tahun 2025 secara resmi saya nyatakan dibuka. Izinkan saya menyampaikan tujuan rapat pleno saat ini. Kira-kira siapa? Siapa? Setuju Pak Yon? Alhamdulillah. Oke, setelah ditetapkan berarti sekarang saya serahkan jalannya sidang kepada pimpinan sidang. Terima kasih. Anggota PGRI ranting 4 Kecamatan Luhur. Untuk selanjutnya adalah sidang pleno 2. Jika tadi kita sudah menyepakati tentang tata tertib dan juga sudah menetapkan pemimpin sidang, untuk di sidang pleno 2 ini adalah agendanya yang pertama laporan pertanggungjawaban pengurus PGRI ranting 4 masa bakti 2021-2025. Untuk selanjutnya adalah pandangan umum dan tanggapan dari Bapak Ibu anggota ranting 4, dan agenda yang ketiga itu menyatakan apakah laporan pertanggungjawaban dari pengurus masa bakti 2021-2025 diterima atau tidak diterima. Koordinator wilayah Kecamatan Luhur yang saat ini sudah meninggalkan rapat, Bapak Ketua PGRI Cabang beserta segenap pengurusnya, rekan-rekan pengurus PGRI ranting 4 yang kami hormati, dan Bapak Ibu anggota PGRI ranting 4 yang berbahagia. Alhamdulillah wasyukurillah kita pada siang hari ini bisa melaksanakan konferensi PGRI ranting 4 untuk periode yang ke-23 ini untuk masa bakti 2025-2030. Salawat dan salam mari kita limpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, tadi pada awal kegiatan tadi di awal ada laporan dari Ketua Panitia. Sebetulnya kami tidak usah melaporkan, di situ sudah sangat jelas, sudah gamblang digores oleh Pak Oyon tadi tentang hasil daripada selama 5 tahun ya sampai saat ini, bukan dari tahun 2021 sebetulnya, tapi 2020 sampai tahun 2025. Namun apa salahnya akan saya sampaikan secara jelas. Dari yang pertama yaitu tentang kegiatan internal organisasi. Di internal organisasi saya singkat saja, kegiatan itu dimulai tahun 2020 ya, itu diawali dengan rapat organisasi pengurus PGRI ranting 4 yang waktu itu saya yang tidak tahu menahu cukup langsung dipilih ya, dipaksa waktu itu kalau nggak salah. Termasuk jenengan ini ya, rapat organisasi
mengikuti kegiatan upacara, memberikan tali asih pada anggota yang purna tugas. Di tahun 2021-2022 mengikuti sidang rapat di cabang, mengikuti sosialisasi PGRI, memberikan biaya gotong royong itu kita wajib baik untuk ke tingkat cabang maupun sampai ke kabupaten. Terus rapat pengurus ranting dan pemberian tali asih juga kepada anggota yang purna tugas. Terus tahun 2022-2023 itu masih mengikuti rapat bersama ketua PGRI di cabang, rapat pengurus di ranting dan memberikan tali asih pada orang yang pada anggota yang purna tugas. Terus kegiatan mengikuti kegiatan olahraga di cabang. Dalam hal ini adalah yang waktu itu kita juara kedua untuk olahraga poli gitu ya Pak ya. Kita waktu itu masih kalah dengan ranting 1. Itu mutlak diikuti oleh PGRI ranting 4. Juga diadakan kegiatan olahraga yaitu ini jalan santai yang diadakan bersama dengan KKB ya Mas Santi ya waktu itu ya, ke mana itu? Koot ya betul ya, yang sangat jauh. Saya masih ingat waktu itu saya tidak lupa. Waktu itu saya di SD tinggal 3 terakhir karena waktu itu ada kegiatan Pak di sekolah Pak. Motor ditokat nggak boleh dibawa ke atas jalan. Oke, kita ikut manut. Ini ketua KKG-nya tegas sekali, bagus, terima kasih. Saya masih ingat di sana ternyata daerahnya itu bagus juga. Ya, bagus juga, diadakan kegiatan yang ramai juga. Walaupun ya hadiahnya, surprise-nya ini sebetulnya sepele tapi justru malah sangat meriah menurut saya. Saya masih ingat waktu itu. Itu kami juga berpartisipasi sehingga bisa mensukseskan kegiatan tersebut. Di tahun 2023-2024 masih sama rapat dengan pengurus di PGRI cabang, kegiatan olahraga voli yaitu di PGRI ini alhamdulillah kita meraih juara 1 waktu itu Pak. Namun apa ya, yang tadinya hak kita untuk mewakili kecamatan dari Luhur dari ranting 4 ke tingkat kabupaten, namun karena apa ya kebijakan dari cabang waktu itu saya masih ingat, sehingga sebagian besar memang iya betul dari anggota kita, namun diambil juga dari ranting-ranting yang lain. Alhamdulillah di tingkat kabupaten kita juara 1 yang sangat alot waktu itu ya. Bahkan sampai maju ke tingkat Karesidenan Pak ya, Karesidenan Banyumas. Banyumas. Alhamdulillah di sana nambah pengalaman lah ya, nambah pengalaman. Ternyata kita sudah jago, sudah bagus, kita sudah di atas langit. Kalau menurut saya masih ada langit lagi. Bisa kita usulkan ke cabang yang boleh lah itu Pak Asdom Sewu ya. Kalau bisa itu kenapa tidak kita berangkat bareng gitu loh, berangkat bareng memperjuangkan tim kita gitu, tim kita sehingga banyaklah semangat gitu lah. Itu betul-betul sangat dibutuhkan. Buktinya yang putri kita kalah dikarenakan memang tim gorengnya kita nggak ada Pak. Penting sekali. Itu menyemangati itu sangat penting ternyata. Nah kalau bisa ya hukum acara gitu. Kalau bisa itu seperti itu. Kita lanjutkan.
yaitu hanya PR saja. Di tahun 2023-24 sudah kita di yang terakhir yaitu 2024-2025 yaitu mengadakan kegiatan pelepasan anggota yang tidak tugas serta memberikan tali asih kepada beliau. Yang kedua mengikuti Korcat PGRI Daya Luhur kemarin, sehingga terlaksananya hari ini. Terus rapat pengurus dan kepala sekolah se-Ranting 4 untuk persiapan juga sama untuk konferensi saat ini, dan rapat panitia konferensi itu. Terus yang kedua topik keanggotaan kita, jumlah anggota yang pertama dari kepala sekolah kita ada 7 sekolah, namun yang 2 dirangkap ataupun menurut saya tadi Pak Dadang dia juga menyadari, mohon maaf saya nggak bisa ikut karena saya juga nggak punya hak suara. Oh ternyata beliau ada di atas, termasuk yang Matenggeng satu di Pasar Kim makanya itu ada tamu undangan. Itu maksudnya tidak lain tidak bukan adalah untuk beliau-beliau. Maksud saya seperti itu Pak. Guru ada 52, penjaga ada 3, jumlah 62 orang sementara itu. Terus wilayah anggota meliputi SD Negeri Matenggeng 01, SD Negeri Matenggeng 02, SD Negeri Matenggeng 03, yang keempat SD Negeri Bingkeng 03, yang kelima SD Negeri Ciwalen 01, terus SD Negeri Ciwalen 02 dan SD Negeri Ciwalen 03. Itu wilayahnya. Jadi kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 SD. 7 SD. Kenapa kami bisa masuk ke sini saya juga nggak tahu. Bingkeng 3 kok masuknya ke sini gitu loh, nggak ke sana gitu. Ya nggak sih, seperti nggak tahu sejarahnya gitu loh Pak. Iya. Masa itu akhir ngerti loh begini ngomong naon gitu juga. Terus yang ketiga atau yang C yaitu tentang keuangan. Bapak Ibu yang kami hormati, keuangan itu ada 2 jenis, ada dana kegiatan dan sosial untuk PGRI Ranting 4, juga ada dana tabungan piknik. Iya. Dimana di tahun 2023 gitu kita sudah melaksanakan piknik sekaligus pelepasan beliau kepala sekolah di sini di Matenggeng 2 atau bubus kita. Baik untuk dana kegiatan dan sosial PGRI Ranting 4 itu masuk atau penerimaan itu sebesar 10.668.000, namun dikeluarkan kembali yaitu 9.761.000. Jadi masih ada saldo alhamdulillah Bapak Ibu sampai saat ini itu 907.000. Kayak apa kayak jerone sila naon eta penggunaan anak kayak. Yang kedua yaitu tabungan piknik. Yaitu tabungan piknik untuk di PGRI Ranting 4 itu masuk dana 15.150.000. Besar sekali Bu Bapak, besar sekali. Namun dikeluarkan waktu itu ke Pangandaran yang base-nya Mobes saya ikut berjuang waktu itu, masih ingat. Kok bisa di sana ikan mereka laut dulunya. Masih ingat baik. Supirnya sampai biasa lihat sendiri Pak. Karena saya pernah ngalami kayak gitu, mangkani nu batur. Akhirnya saya mengambil kesepakatan dengan teman-teman dan kepala sekolah. Dia mau memanggil tukang derek itu, katanya itu berapa 2,5 juta. Pengeluaran keuangan secara menyeluruh. Oh iya, nanti dulu. Untuk keuangan tadi total masuk itu 25 juta itu dari
dana sosial dan tabungan piknik itu 25.818.000 rupiah, dikeluarkan 21.125.000 rupiah, saldo itu 4.693.000. Masih ada saldo, barangkali ini di bendahara jika mau duitnya monggo. Sekarang Bu Ima di sini gubrak gitu, kahayang mah dan modelnya ya nama transfer kita. Ya, untuk jenis pengeluarannya, itu operasional kegiatan ranting kami minimalisir seminim mungkin bila mana tidak membutuhkan meminimalisir dalam hal pengeluaran juga dalam hal senai cukup menumpangkan SD tersebut punten Bu KS ya, sering nebeng kami ngirit gitu loh, kepingin ngirit. Alhamdulillah Bu, ini ada saldo walaupun di bawah 1 juta. Terus rapat-rapat yang ketiga, dana sosial sering kami keluarkan, baik ada yang sakit, ada yang keluarga yang meninggal, kami juga itu sihnya ada ketimuran lah gitunya, kami keluarkan wayahna. Terus POR PTRI itu kan sering, Pekan Olahraga PTRI sering kita ikuti. Alhamdulillah kita mencapai yang kiamah diperhitungkan. Alhamdulillah berkat kekompakan, bukan karena saya tapi karena kekompakan semua pengurus dan anggota, alhamdulillah bisa membawa nama besar daripada PGRI Ranting 4. Saya ucapkan terima kasih. Terus kenang-kenangan juga di sini ada piknik dan pelepasan bagi yang pensiun, saya masih yang seperti yang saya jelaskan tadi. Terus yang G, kas dan neraca keuangan itu ada. Ya. Itu barangkali yang bisa kami sampaikan. Namun sudah barang tentulah ya, niat kami baik, kadang-kadang kan diterimanya beda. Sudah barang tentu banyak kekurangan, banyak sekali yang kurang baik dan sebagainya. Saya pribadi dan kami atas nama pengurus PGRI Ranting 4 mohon maaf yang sebesar-besarnya. Monggo silakan nanti kalau ada yang perlu ditanyakan ataupun perlu penjelasan bisa di pandangan umum. Begitu Bapak Ibu yang kami hormati, akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, setelah pelaporan adalah berikutnya pandangan umum atau tanggapan atas laporan pertanggungjawaban tersebut. Kami kembalikan kepada anggota PGRI Ranting 4 Kecamatan Dayuhut. Kami persilakan. Jika ada yang ingin memberi tanggapan atau mungkin merasa kurang jelas atau bahkan tidak sesuai gitu ya. Ya. Jadi ini silakan, kami persilakan maksimal 3 orang bisa memberikan tanggapan. Silakan dari setiap sekolah juga boleh. 22 sampai 2025 diterima. Untuk selanjutnya nanti sebelum PGRI cabang menempati tempat masing-masing, untuk nama-nama yang menjadi peserta setelah Bapak Ibu KS di belakangnya, Muhammad Soleh nanti dan Pak Oyong kapasitasnya adalah sebagai pimpinan tetap sidang atau penetapan. Tadi menyampaikan diterima apa tidak laporan pertanggungjawaban kami, Bapak Ibu menjawab diterima. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan, kekeliruan memang semata-mata dari saya
mobil khusus, umumnya adalah pengurus PGRI ranting 4. Nah, untuk selanjutnya ini kan lebih kuatnya. Mohon maaf ini Pak Sarif karena kurang komunikasi kemarin ya. Tunggu loh Pak sampai sore kemarin ya. Yaitu laporan tim verifikasi daripada pemeriksa keuangan. Barangkali itu Pak Sarif ya. Oke, dan saya langsung saja monggo pada salah satu tim itu terjadi Bu Darwati SPD SD, Pak Karnawan SPD, dan Tita Marwati SPD. Monggo. Ini salah satu monggo mewakili untuk melaporkan tentang laporan tim verifikasi. Monggo Bu. Barangkali itu. Bapak Ibu peserta konferensi ranting PGRI ranting 4 cabang Daya Luhur masa bakti 2023 2025-2030 yang saya hormati. Izinkan saya membacakan laporan tim verifikasi pemeriksaan keuangan pengurus PGRI ranting 4 Daya Luhur tahun 2025. Panitia pemeriksaan keuangan pengurus PGRI ranting 4 Daya Luhur telah memverifikasi administrasi dan pengelolaan keuangan PGRI ranting 4 Daya Luhur yang terdiri dari aktivitas untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan keuangan dan pertanggungjawaban pengurus PGRI pengurus ranting 4. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan kami. Dasar pelaksanaan pemeriksaan: 1. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PGRI. 2. Keputusan konferensi PGRI ranting 4 cabang Daya Luhur masa bakti 22 tahun 2021. 3. Surat PGRI ranting 4 cabang Daya Luhur nomor 400/003 pengurus /10/2025 30 Oktober 2025 tentang permintaan pemeriksaan laporan pengurus PGRI ranting 4 cabang Daya Luhur. Dasar tersebut mengharuskan kami melaksanakan pemeriksaan agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan tersebut bebas dari salah satu secara material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Materi pemeriksaan meliputi pengujian atas dasar pengambilan bukti-bukti yang mendukung jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan, penilaian terhadap prinsip akuntansi yang digunakan serta pertimbangan yang signifikan, serta evaluasi terhadap laporan pengurus PGRI ranting 4 cabang Daya Luhur, serta penilaian menyeluruh laporan keuangan. Kami yakin bahwa pemeriksaan yang telah dilakukan memberikan dasar yang memadai untuk menatakan pendapat. Panitia pemeriksaan keuangan pengurus PGRI ranting 4 cabang Daya Luhur masa bakti 22, laporan pengelolaan keuangan disajikan secara wajar. Pengelolaan keuangan pengurus PGRI ranting 4 cabang Daya Luhur masa bakti 22 telah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi untuk tahun buku tanggal 4 November 2025 sesuai dengan standar
Demi ketertiban organisasi, iuran dari anggota PGRI Ranting disetor tepat waktu dan sesuai dengan jumlah anggota. 2. Rekrutmen anggota baru untuk diintensifkan terutama kepada calon ASN baru atau P3K. Daya luhur 4 November 2025 ditandatangani Darwati SPDSD, Karnawan SPD, dan Tita Marwati SPD. Demikian Bapak Ibu yang saya hormati, kami telah membacakan laporan tim hasil verifikasi pemeriksaan keuangan pengurus PGRI Ranting 4 Daya Luhur. Saya mohon maaf apabila dalam membacakan banyak kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, tadi itu tim verifikasi, jadi kami melaporan rasa nama teruji gitu loh, maksudnya sudah ada yang meneliti. Terima kasih. Pertanggungjawaban dari pengurus masa bakti 2021 sampai 2025 dinyatakan diterima. Permohonan kemudian untuk sidang pleno kedua ini saya nyatakan ditutup. Ibu dan Bapak, anggota PGRI Ranting 4, acara selanjutnya yang ketiga adalah sidang pleno 3. Dalam sidang pleno 3 ini, yang pertama adalah penyampaian rencana program umum, kemudian yang kedua tanggapan atas rencana program umum. Di buku ini, di sini sudah ada, ya, Ibu dan Bapak bisa dibuka. Cuman agak kesulitan kami tidak bisa menyebutkan